Ya, kal partisip itu ditandai dengan vokal dasar holem, holem wow dan sere. Ya, tuh cirinya, saudara bisa lihat. Lalu sere jadi sewa bila ada akhiran. Lalu akhirannya sama dengan kata benda atau kata sifat. Seperti contoh, kotel dari kata katal ya. Kotel, lalu dia berubah menjadi kotelah. Dia berubah menjadi kotelim, kotelot. Terjemahannya seperti konstruksi kata benda dan kata sifat. Seperti tadi saya sudah jelaskan ya. Orang yang sedang misalnya, lalu yang sedang memelihara, atau juga bisa jadi kata kerja biasa. Itu kal partisip. Gitu. Nah, ini kal pasif partisip. Pengertiannya tadi sudah ya, berarti kalau dia pasif, ya orang yang subjek kena pada tindakan. Seperti ini bentuknya, ada games, lalu kemudian surek. Ditandai dengan itu. Lalu games jadi sewa bila ada akhiran. Akhirannya sama dengan kata benda atau kata sifat. Contohnya sakhor, sakhur ya. Dia berubah menjadi sekhura. Dia berubah menjadi sewa ya kalau ada akhiran. Sekhrim, sehurot. Nah, mari latihan sedikit ya. Oh ya, kita skip aja dulu latihan ini. Nanti dikerjakan di rumah saja ya. Atau gimana? Mau coba-coba? Coba-coba ya. Oke, sekarang kita lanjut pada pelajaran berikutnya. Keberadaan dan kepemilikan. Ya. Itu kita bisa lihat dalam diktat kita halaman 42. Mulai cara menentukan pemilikan pada saat tertentu. Yes, pertama yes. Ini menjelaskan keberadaan atau ada ya. Lalu kalau dia ditambah yes, le yes ya. Berarti itu menunjukkan kepemilikan. Yesly seperti itu ya. Kalau di diktat saudara ada itu, bisa dilihat di situ. Misalnya Yesly Ben. Artinya saya mempunyai seorang anak laki-laki. Tapi secara literal, saudara lihat di situ secara literal artinya ada kepada saya seorang anak laki-laki. Gitu ya. Itu literalnya. Tapi kan kita tidak menerjemahkan secara literal begitu ya. Gitu. Halaman 42 di diktat Anda. Nah, kalau dia N berarti ini menjelaskan ketiadaan. Kalau dia seperti ini ya, N Li Ben. Saya tidak mempunyai seorang anak laki-laki, itu artinya. Tapi kalau secara literal tidak ada kepada saya anak laki-laki. Gitu. Jadi N ditambah le itu menunjukkan ketidakpemilikan, tidak memiliki. Kalau dia yes, le, yes tambah le, ya, maka itu menunjukkan
kepemilikan. Bisa ya? Tapi Ingat Bapak aja. didiktat di sini li, bukan le. Ya, itu karena ada akhirannya kan. Oh, Itu akhiran aku kan, li itu. oh iya Akhiran ya Pak ya. ganti. Akhiran ganti orang pertama Iya, Pak. tunggal. Ingat ya pelajaran itu. Jangan lupa-lupa dong. Jadi yes tambah le itu menunjukkan kepemilikan. N tambah le itu ketidakmiliki ya. Berarti yes ada, N tidak ada. Begitu aja ringkasnya. Ini contohnya lagi. Bisa kita kerjakan ya. Bapak termute. Oke, kita lanjut ke konjugasi ya. Setelah kal partisip, kita akan lihat beberapa hal berhubungan dengan konjugasi. Kal partisip lalu tadi ada kepemilikan ya, yes dan N. Nah sekarang kita lihat beberapa pelajaran berikutnya. Itu ada perubahan-perubahan kata kerja. Ini ada perubahan untuk orang ketiga maskulin tunggal. Cirinya ada yod, hirek, lalu kemudian ada holem. Ya. Halaman 44 ya. Lalu orang ketiga maskulin jamak itu yik, telu gitu. Kalau pakai kita pakai katal ya, kata katal. Yiktol, lalu kemudian yik telu, tiktol, tiktolena. Nah, itu perubahannya Anda salin lalu hafal. Orang ketiga maskulin tunggal, orang ketiga feminin tunggal. Lalu orang kedua maskulin tunggal, cirinya itu dua feminin tunggal, orang pertama umum. Tunggal dan jamak. Oke. Latihan lagi. Lihat diktat aja nanti sebentar. Saya lihat Anda sudah sangat panas kepalanya. Setelah mengerjakan beberapa nomor. Jadi di situ ada halaman 44 ada yiktol, tiktol, tiktol, tiktelu, ektol, yiktelu, tiktolena, lalu kemudian tiktelu, tiktolena, dan niktol. Itu kal imperfect ya dia jadinya. Itu ada kata-kata yang di lingkar merah. Itu kal imperfect. Nah, saya jelaskan dulu sedikit mengenai imperfect ini. Dari perubahan itu. Ya. Kala imperfect dipakai dalam bahasa Ibrani untuk suatu kegiatan yang belum selesai. Kalau partisip tadi kan yang sedang berlangsung. Tapi ini lebih kepada yang tadi bisa juga menunjuk berubah menjadi kata benda. Nah, kala imperfect dipakai untuk
kegiatan yang belum selesai, telah dilihat bahwa bentuk perfect memakai akhiran yang dibubuhi pada kata kerja, imperfect memakai awalan tertentu. Ya. Awalan tertentunya yang tadi itu ya. Yiktol, tiktolena, tiktol, dan seterusnya. Jadi perhatikan di situ bentuk ketiga feminin tunggal dan kedua maskulin tunggal persis sama. Konteks yang akan menyatakan artinya. Seperti itu ya. Konteksnya apakah dia maskulin atau feminin. Ketiga atau kedua tunggal. Nah, ini nilai terjemahannya. Nilai terjemahannya diterjemahkan dengan 3 cara kalau kita melihat imperfect itu. Pertama, menunjuk kepada masa depan. Masa depan ya. Seperti Yiskor et Hatorah. Dia ingat dari kata sakar. Dia akan ingat hukum itu. Kalau kita parsing atau analisa, dia akan terlihat bahwa kata yiskor itu kal imperfect orang ketiga maskulin tunggal dari kata sakar. Anda lihat diktatnya halaman 45 ya. Lalu ini juga imperfect itu juga menunjukkan kegiatan yang berulang. Jadi imperfect sekali lagi menunjukkan yang kedua kegiatan yang berulang. Contohnya yispot ya, yispot Yahweh et hasa dikim. Tuhan menghakimi orang-orang yang benar. Parsingnya yispot itu kal imperfect orang ketiga maskulin tunggal dari kata safat, menghakimi atau mengadili. Lalu yang ketiga terjemahannya, kegiatan yang rutin pada masa lalu. Kegiatan yang rutin. Nah, konteks yang menentukannya. Seperti Yiktov Hais. Dari Yiktov itu parsingnya kal imperfect orang ketiga maskulin tunggal. Dari kataf. Pria itu biasanya menulis. Gitu. Lalu kegiatan atau tindakan yang diingini. Seperti semoga atau kiranya. Gitu ya. Yisma Yehwa. Kiranya Tuhan mendengar. Jadi parsingnya Yisma itu kal imperfect orang tiga maskulin tunggal. Dari kata syama. Mendengar atau memperhatikan. Seperti itu ya teman-teman. Anda bisa mempelajarinya lagi, baca ulang. Ini latihannya bisa dibuat nanti. Saya lihat sekarang sudah panas. Kita lanjut saja kepada imperatif. Kata kerja bentuk imperatif, bentuk perintah, imperatif. Imperatif ini kata perintah untuk orang kedua ya. Nah, bahasa Ibrani memakai suatu bentuk kata kerja khusus untuk menyatakan perintah. Bentuk perintah disebut imperatif. Bentuk perintah mengikuti konjugasi imperfect ya, tadi. Jadi makanya diurutkan supaya gampang diingat. Tetapi tanpa awalan. Kalau tadi imperatif ada awalannya, yiti ya. Makanya dia yiktol, tiktol. Nah, untuk imperatif dia dihilangkan saja yiti-nya itu. Awalannya itu. Maka dia berubah menjadi ketol, kitli, kitlu ya. Yiktolena ya. Jadi seperti itu. Nah, dia seperti ini. Hilangkan awalannya. Bila ada dua sewa berdampingan, sewa pertama jadi hirek. Ini contohnya. Jadinya gitu ya. Rumusnya begitu. Kalau dia di imperfect dia tiktol dia menjadi ektol. Contohnya, tiktol menjadi ektol. Tikteli dia menjadi kitli.
berubah seperti itu ya. Salin aja dulu sebentar, coba dibaca lagi, dipahami ulang. Nah, selain imperatif, ada juga yang bentuk kedua ya. Ada jasif. Ingat ya, imperfect, lalu ada imperatif, kata perintah, jasif. Nah, jasif diambil dari orang ketiga, kal imperfect. Untuk permohonan. Perhatikan di sini, garis bawah itu nilai terjemahannya untuk permohonan. Kalau imperatif itu perintah langsung, jasif itu permohonan. Gitu. Kalau perhatikan ini, kalau imperatif berarti kata perintah yang wajib dikerjakan. Kalau jasif itu lebih halus. Gitu ya. Seperti kalau kita mau bermohon kepada orang lain. Untuk permohonan dan orang kedua kal imperfect untuk larangan atau perintah halus. Gitu ya. Itu jasif. Jasif orang kedua dicirikan dengan al. Bentuk jasif sama persis dengan kal imperfect. Konteks yang akan membedakan. Itu cirinya ya. Lalu ada yang ketiga itu imperatif, jasif, kohortatif ya. Yang ketiga, kohortatif itu diambil dari orang pertama, kal imperfect. Imperatif dari orang kedua, jasif orang ketiga, kohortatif orang pertama. Gitu ya. Bentuknya dari imperfect. Lalu tambahkan a, kamets dan kamets he di akhir, vokal holem jadi sewa. Terjemahannya biarkanlah atau izinkanlah. Jadi kalau imperatif itu kata perintah langsung, jasif itu halusnya. Dan kalau kohortatif lebih halus daripada jasif, begitu kira-kira ya dalam pengertian kita. Contohnya begini, ektol menjadi ektela, ya. Ektol berubah menjadi ektela, ada akhiran di situ. Contoh-contoh lagi ini. Oke. Minggu depan kita akan lanjut ke infinitif absolut, kal infinitif. Sekarang kita akhiri dulu. Saya lihat mulai berasap.